welcome back to my channel with me Angelica. Dan di video hari ini not gonna be any tutorial, tapi hari ini aku pengen share sedikit tentang diri aku. Beberapa waktu lalu aku sempat post foto ini di Instagram dan aku minta kalian tanya apapun yang tidak ada hubungannya dengan makeup, karena di channel aku sama sekali belum pernah bahas tentang hal-hal yang lebih personal. Dan aku akan pilih 15 pertanyaan yang akan aku jawab di video ini. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama itu dari Gusti Swandeni, Ci dulu kuliah di mana, jurusan apa? Aku tuh dulu kuliah di Esmod Jakarta, jurusan fashion design. Aku kuliah itu tahun 2014 kalau nggak salah, 2014, dan lulusnya tahun 2017 karena di Esmod itu D3, kita kuliah tuh cuma 3 tahun. Tadinya aku sebenarnya pengen banget ngelanjutin S2-nya, jadi kalau mau lanjutin tuh langsung dapet S2 gitu, bukan S1 lagi. Lanjutin S2, tapi itu kayak sekitar 1,5 tahun lagi. Kayak cerita, akhirnya aku nggak jadi memutuskan untuk lanjut kuliah. Dan ya, sekarang aku kerja. Sebenarnya fashion design-nya itu tuh lebih ke apa ya namanya? Creation apa gitu, aku lupa. Karena kalau di Asmod tuh kalau fashion design doang tuh artinya cuma kayak mendesain baju, tapi karena aku ambil yang creation juga, itu tuh jadi kita merealisasikan gitu loh apa yang ada di pikiran kita. So namanya tuh fashion design and creation kalau nggak salah. Yang kedua itu dari Michelle_Angelia. Waktu awal-awal Cici memutuskan jadi MUA, apa reaksi keluarga dan pacar? Sejujurnya aku tuh jadi MUA udah dari waktu aku SMA kelas 2. Dulu tuh masih dikit banget kayaknya MUA dan hairstylist di Jakarta. Dulu tuh reaksinya nggak gimana-gimana banget ya, karena sebenarnya aku cuman ambil kerjaan tuh di weekend kan, Sabtu Minggu, di waktu luang aku gitu. Jadi otomatis kayak keluarga dan pacar aku sangat mendukung karena itu kayak ekstra uang jajan aja gitu buat aku. So far mereka benar-benar mendukung sih. Cuman paling dulu tuh kayak papi sama mami aku itu selalu mengingatkan supaya jangan sampai pelajarannya terganggu gitu. Tiga, itu dulu terinspirasi makeup dari MUA siapa? Jujur aja, dulu banget waktu aku mulai itu aku bahkan nggak tahu ada MUA terkenal gitu. Jadi dulu tuh aku tuh emang suka dandan tuh udah dari aku kecil gitu loh. Bahkan aku belum tahu kalau ada profesi MUA. Jadi dulu terinspirasi dari siapa ya, sebenarnya kayaknya tuh memang nggak tahu ya, naturally ada aja gitu menurut aku. Sama aku sendiri tuh memang suka dandan juga. Dia tuh sebenarnya dandan tuh untuk kebutuhan sih. Jadi setiap hari tuh dia dandan segala macam dan dia tuh kayak rapi gitu loh. Jadi dan aku tuh kayaknya dari kecil kebawa gitu ngelihat dia selalu dandan segala macam itu. Jadi ya begitu deh. Jadi aku juga lupa pertama kali kayak lihat, oh aku pengen jadi emo tuh karena apa, tapi pokoknya aku ingatnya ya udah aku suka aja gitu dari kecil. Lanjut ke pertanyaan keempat, itu dari Angeliriani. Motivasi Cici dalam bekerja dalam dunia entertainment atau dalam menghadapi netizen sulit? Jujur banget, bekerja dalam dunia digital kali ya menurut aku ya. Sebenarnya tuh menurut aku ada plus dan minusnya sih. Aku jadi terpaksa harus lebih berpikir kreatif gitu loh, dan mencari gitu apa yang mau aku buat. Tapi negatifnya ya kadang aku jadi terlalu nyaman sama diri aku sendiri gitu. Nah aku kan kebanyakan filming, kerja sendiri, semua sendiri. Kebetulan aku memang gak ada tim, jadi aku melakukan semua sendiri. Jadi aku tuh kadang nyaman sama kerjaan aku sendiri aja gitu. Kayak aku suka kerjain segala sesuatu halnya sendiri. Padahal dimana itu tuh aku kayak kadang udah capek banget gitu. Paling negatifnya itu sih. Dan motivasinya jadi ngawur. Sebenarnya motivasinya itu yang pertama tuh aku pengen banget share apa yang aku punya, apa yang bisa aku share ke kalian gitu loh. Aku selalu senang aja gitu setiap kali aku sharing dan ada feedback dari kalian. Kayak kalian mungkin nge-tag aku, kalian terinspirasi dari makeup look aku yang ini, atau kalian melihat tutorial aku yang ini dan kalian berhasil. Terus misalnya kayak aku ketemu temen aku
dan kemarin gue pakai ini ternyata cocok loh gitu-gitu, kayak aku senang aja gitu. Itu yang membuat aku termotivasi, itu feedback dari kalian dan support dari kalian. So thank you so much guys. Menghadapi netizen dulu tuh jujur aja aku tuh nggak peduli. Aku nggak pernah juga balesin kayak komen-komen negatif atau apapun itu. Aku cuman ya udah biarin aja di situ, karena menurut aku mereka tuh nggak penting gitu loh, kayak nggak ada gunanya juga. Aku balas mereka, nggak ada hal positif yang aku dapat dari aku tanggepin mereka. Yang ada tuh cuma negatif. Aku akan jadi lebih kesel, aku akan jadi kayak lebih tidak termotivasi, malah aku jadi males. Pokoknya jadi aku menghadapinya ya dengan aku cuekin aja sih kalau aku. Lanjut ke pertanyaan kelima. Cerita hubungan brother dan sisternya dong Ci, dari B.A. Harper. Wow, your name is so cool. Jadi cerita hubungan aku sama brother and sister sebenarnya lebih ke sister sih panjangnya, karena aku sama kakakku tuh beda 2 tahun. Berarti kita udah lama banget kan bareng. Tapi kalau sama adikku itu aku beda 8 tahun. Berarti dia itu lahir waktu aku udah lumayan besar gitu. Hubungan aku dengan sister dulu tuh kita gak temenan, musuh-musuhan banget. Itu bener-bener musuh-musuhan deh, pokoknya rebutan barang, rebutan dimandiin. Pokoknya dari kecil tuh kerjanya gak berantem sih, tapi kayak musuh-musuhan gitu. Kayak apa ya, ada sih gebuk-gebukan juga padahal cewek, tapi ya kayak sweet-sweet aja sih gitu sebenarnya dari dulu. Cuman yang aku ingat tuh ya dulu pokoknya kita tuh sama sekali gak akur, gak pernah ngobrol gitu-gitu. Sampai akhirnya kita mulai backstreet pacaran. Itu kayak zaman-zaman SMP lah, karena harus bekerja sama nih ceritanya, membohongi orang tua karena kita sama-sama punya pacar, which is yang sangat tidak bagus ya guys, jangan ditiru ya. Jadi akhirnya kita mulai deh tuh ngobrol, jadi satu tim gitu kan, kayak tim sukses gitu loh. Tapi sampai sekarang tuh kita ya sangat baik hubungannya, saling mendukung juga, saling support, jadi saling tempat curhat juga gitu guys. Dan ya hubungan kita tuh bisa dibilang sangat dekat sih, karena aku tuh lumayan gak bisa tidur sendiri. Aku tuh tidur sama ciciku, tapi semenjak dia married aku jadi tidur sama adikku. Gitu. Jadi ya udah setiap malam ya pasti ada ngobrol segala macam itu, dan aku seneng banget sih karena bisa punya hubungan dengan saudara tuh yang dekat. Pertanyaan keenam itu, where do you see yourself in 10 years, dari Moblo L88. Sebenarnya 10 tahun ke depan aku bisa lihat kayaknya aku masih dalam dunia ini. Ya iyalah ya, mau ke dunia mana, aku masih dalam bidang ini. Aku bisa melihat itu karena memang di situ passion aku. Tapi aku tuh pengen kalau aku tuh kayak jadi lebih better di dunia-dunia yang aku jalanin gitu loh, dari segi fashion, bisnis, dari segi make-up-nya juga, dari segi influencer-nya juga gitu-gitu. Jadi aku melihat kalau aku masih di bidang ini, tapi I'm hope to be a better version of myself. Next, ini dari Maria Martini. Kak, pede gak sih dengan, maaf, jidat yang jenong, soalnya aku juga jenong dan suka nggak pede. Oke, kalau masalah jidat yang jenong, personally aku tuh nggak pernah ada masalah dengan itu. Biarpun aku juga lumayan jenong, tapi aku nggak pernah kayak take it serius atau gimana gitu. Dan menurut aku, sekarang tuh banyak banget hal yang bisa kalian lakukan buat bikin kalian supaya lebih percaya diri gitu. Kayak contohnya dengan aku sharing makeup, aku kadang share tips and tricks gitu. Kalian juga bisa mensiasati itu dengan makeup, gimana supaya kalian bisa lebih percaya diri. Dan menurut aku, anggap aja itu sebagai kayak kelebihan kalian gitu loh. Oh iya, gue jenong karena gue pinter. Karena itu kayak satu hal yang dari dulu kayak percaya nggak percaya gitu. Kalau kata orang, kalau jenong tuh artinya dia pinter gitu. Kayak aku ya gitu aja sih. Aku nggak pernah ngerasa terintimidasi atau gimana gitu kalau misalnya dikatain. Contohnya kayak aku tuh kecil banget dan aku pendek. Aku tuh cuma 150 cm. If you guys wondering. Iya, sampai sekarang kalaupun memang ada orang yang kayak imut banget sih gitu-gitu,
aku sebenarnya tahu apa maksud mereka, tapi aku kayak ngerasa oh ya udah itu aku gitu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Stella Gracia, beauty vlogger dari luar yang inspire Cici. Sebenarnya ada banyak banget yang aku suka lihat. Aku tuh suka nonton Jenim karena menurut aku dia tuh sweet banget sama suaminya. Kayak aku suka banget nonton cerita-cerita dia gitu, kayak tentang personal life-nya dia. Aku berharap banget suatu hari aku juga bisa tambahin itu di channel aku, tentang personal life aku dan gimana aku deal dengan diri aku. Terus yang aku suka juga itu dari Tati. Gue suka banget nontonin James Charles karena menurut aku tuh ide-ide video dia tuh kayak brilliant gitu. Dari Cynthia Rahman underscores, tips menghadapi insecurity dong Ci, dan kadang sampai ngerasa malu banget sama keadaan diri sendiri gitu. Aku selalu bersyukur aja sih. Mungkin stres pasti ada, tapi kayak ya udah gitu. Aku kayak ngerasa pasti nanti ada masa baiknya gitu loh. Yang paling pertama yang membuat aku merasa aku bisa lebih tenang itu di saat aku tuh kayak lebih bersyukur. Itu yang benar-benar membantu banget. Dan aku juga suka ngeliat cerita-cerita dokumenter orang lain yang mungkin itu lebih banyak lagi insecurity-nya daripada kalian. Karena menurut aku itu tuh kayak membantu supaya kita tuh ngerasa kalau kita tuh udah cukup gitu loh. Jadi kalian nggak perlu worry lagi atau nggak perlu ngerasa macam-macam lagi, nggak perlu pikir macam-macam lagi, tapi lebih fokus kepada bersyukur atas apa yang kalian lakukan dan bersyukur atas apa yang udah kalian punya, bersyukur atas diri kalian sendiri, juga itu yang akan membuat diri kalian tuh jadi lebih baik gitu. Pertanyaan ke-10 ini dari puspita.kd, menekuni dunia permakeupan dari tahun berapa dan perjalanannya bisa sukses sampai sekarang itu gimana up dan down-nya Ci? Aku menekuni dunia permakeupan itu yang bener-bener officially banget tuh dari SMA lah, kurang lebih dari mulai SMA 2. Tapi aku mulai suka banget sama makeup tuh dari aku SD sebenarnya. Dan aku mulai suka sama hairstyle gitu tuh dari aku kecil lagi, dari aku SD lah, SD itu. Dan aku ingetnya kayak aku dari lahir tuh kayak emang udah suka dengan hal-hal kayak gini. Karena aku juga lupa kapan bener-bener ininya, cuman aku bener-bener mulai terjun ke dunia permakeupan yang lebih serius itu dari aku SMA. Terus kalau untuk perjalanan up and down, jujur banget tuh banyak banget. Dan banyak banget juga dari kalian yang request, Ci ceritain perjalanan MUA, Ci ceritain gimana caranya bisa jadi MUA, gimana bla 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 bla. Itu sebenarnya panjang banget ceritanya. Jadi mungkin itu bakal aku bikin di cerita lainnya, di video lain. Kalau kalian mau tahu, komen di bawah dan aku bakal ceritain itu. Pertanyaan ke-11 ini dari Ivi Maris. Ci, ada trauma sesuatu nggak? Kalau ada, boleh tahu nggak? Bukan trauma sih, cuman aku tuh kalau naik kendaraan tuh sering jatuh. Jadi kayak aku tuh jadi mungkin lebih agak takut aja gitu ya. Karena aku pernah jatuh naik becak, pernah jatuh naik bajai. Untungnya belum pernah jatuh naik motor, belum pernah jatuh juga naik mobil. Jangan sampai amit-amit. Paling cuma itu doang sih. Aku jadi kayak lebih takut aja gitu. Tapi trauma yang kayak serius gitu sih nggak ada sih so far. Kak, aku suka banget lihat semua video kakak, apalagi yang makeup untuk anti gagal. Sekali lihat aku langsung suka, dan yang awalnya nggak ada niatan buat belajar makeup, malah jadi pengen. Kak Angel tuh kan body girls ya, hehe. Ada tipsnya nggak? Dari Anna HNH. Jujur banget, aku nggak ada tips karena aku juga nggak body goals for information. Cuman aku lebih berusaha aja sih sekarang ini buat hidup sehat. Tahun lalu tuh aku sempet rajin banget pergi nge-gym seminggu 3 kali. Tapi tuh kayaknya aku ngerasa itu terlalu membuang waktu aku terlalu banyak. Tapi aku nggak ada sih kayak body goals gimana gitu, enggak lah. Orang aku juga nggak body goals. Tapi ya kalau misalnya memang aku lagi mau rajin gitu, ya aku misalnya biasanya tuh aku workout. Salah satu yang aku suka lihat itu Pop Sugar di YouTube. Dia tuh kayak apa ya, tutorial workout gitu. Jadi kita workout sambil nonton videonya bareng-bareng. Itu capek banget, tapi itu bisa dilakuin di rumah. Cuman kayak ada banyak, ada yang 1 jam, ada 30 menit. Jadi tergantung waktu kalian aja gitu. Dan menurut aku itu sangat bekerja dan tidak memakan waktu banyak. Dan paling biasanya aku
kurangin porsi makan aja sih, biarpun aku nggak pernah berhasil. Ya, next dari Linda Ipung. Kedepannya lebih pengen jadi MUA atau beauty influencer. Kenapa? Ada cita-cita besar yang ingin dicapai dalam waktu dekat dan in long term. Kalau kedepannya jujur banget aku tuh nggak bisa milih sampai sekarang, karena itu pertanyaan sering banget muncul, mau lebih fokus ke MUA atau ke beauty influencer. Karena jujur dua-duanya itu aku suka. Di MUA Kapartis itu juga aku bisa sharing dengan aku ngajar. Jadi selama aku bisa dan aku sanggup, aku kedepannya bakal tetap jalanin dua-duanya sih. Karena aku tuh seneng banget make upin klien-klien aku juga, ngelihat perubahan mereka, ngelihat mereka tuh lebih percaya diri. Dua-duanya bener-bener passion aku. Jadi kalau disuruh pilih, jujur aja susah banget. Tapi kalau untuk cita-cita besar yang ingin dicapai, itu sebenarnya banyak sih, tapi goalnya ya aku pengen lebih baik aja gitu loh. Kayak maksudnya dari segi makeup artisnya lebih bagus, lebih maju, dari segi beauty influencernya dari YouTube juga semuanya lebih maju. Jadi cita-cita aku sebenarnya itu aja sih, nggak muluk-muluk lah, maksudnya aku pengen jadi lebih baik aja gitu di semua hal. Next dari Janeti Halim. Bisa ngomong Mandarin gak, Ci? Jujur banget aku nggak bisa ngomong gitu tuh, nggak bisa. Aku cuma bisa tuh kayak vocabulary dikit-dikit lah. Karena di rumah tuh aku masih ngomong Hokkien, jadi kalau misalnya ngomong Mandarin tuh nadanya tuh masih gampang gitu lah buat ditiru. Cuman kalau ngomong sentence gitu sih nggak bisa sih. Aku dulu punya cerita lucu, aku kayak kepo gitu kan, kita cuma bisa ngomong tuh kayak dikit-dikit banget. Jadi cerita aku lagi ke Singapura dan aku pesan makan yang di tempat tuh kayak jadul gitu, jadi orangnya tuh cuma bisa ngomong kayak bahasa Mandarin. Aku kayak soal gitu, boyo ika ceka, terus dia kayak ngomong yang aku sama sekali gak ngerti. Dia kayak nanya gitu loh, kayak ini makanannya mau gimana, apa-apa, dan aku nggak bisa. Aku langsung kayak no, bisa atau enggak, aku jawabnya enggak sih, karena aku nggak bisa balas habis kalian ngomong apa. Dua pertanyaan terakhir itu dari Francisca 2101. Dulu waktu kecil kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, dulu banget aku tuh masih pengen banget punya bridal. Kayak aku tuh pengen banget waktu agak lebih kecil lagi tuh, aku pengen banget kayak punya tempat yang emang khusus buat bride gitu loh. Sebenarnya ya nggak beda-beda jauh sih sama sekarang, cuman lebih spesifik aja sih. Kalau dulu mungkin aku jawabnya aku pengen punya bridal gitu, tapi kalau sekarang ya udah gitu. Tapi kalau yang kayak dulu, kayak aku nggak pernah kepikiran mau jadi dokter, jadi arsitek, apa gitu, kayak nggak pernah sih. Jadi, aku juga agak lupa gitu sebenarnya cita-cita aku pas kecil apa. Dan pertanyaan yang terakhir dari Lin_minus85. Ada plan mau nikah dalam waktu dekat ini nggak? Atau masih banyak yang pengen dicapai jadi ditunda dulu nikahnya? Jujur banget banyak banget yang tanya di section foto itu, Kak, kapan nikah? Itu sebenarnya menurut aku tuh ya jalanin aja gitu ya, karena aku nggak merasa kayak terburu-buru, aku nggak merasa kayak harus banget juga gitu dalam waktu dekat. Masih banyak yang pengen aku lakuin gitu, yang menurut aku lebih enak kalau dan lebih fleksibel kalau aku lakukan sekarang gitu loh. Dan ya kita lihat aja nanti kapan gitu. Dan banyak banget juga di section itu yang minta aku ceritain perjalanan aku sama pacar aku, gimana ketemu dan lain-lainnya. Kalau kalian memang mau aku cerita, kalian bisa komen juga di bawah, kalian mau cerita yang mana, perjuangan aku MUA atau kalian mau denger love story aku, kalian bisa komen aja di bawah. Oke guys, so that's all video hari ini. Jangan lupa buat subscribe ke channel aku. Kita menuju 80k, hopefully 100k dalam beberapa bulan ini. Follow aku juga di Instagram @jelenjelika. Aku sering banget share hal random di sana. Kalau kalian suka kerandoman aku, kalian bisa follow Instagram aku. So that's all for today's videos. Thank you guys for watching and I hope to see you on my next videos. Bye.